Halo semuanya, nama saya Robin ya. Berjumpa kembali pada pembahasan pemrograman ya. Kali ini kita membahas topik pemrograman Java di topik array. Langsung saya share screen aja. Oke, jadi untuk array ini sendiri terdiri dari bukan terdiri dari ya, bisa diolah dengan satu dimensi, diolah secara dua dimensi, dan seterusnya. Jadi kalau array dari definisinya sih itu adalah sekumpulan nilai atau sekumpulan data dalam urutan ya dengan tipe data yang sama. Array bisa satu dimensi, bisa dibuat dua dimensi, bisa dibuat tiga dimensi dan seterusnya. Eh, Biasanya array itu terdiri dari n jumlah data ya, n banyaknya data sebanyak n untuk satu dimensi atau sebanyak baris kali kolom untuk array dua dimensi dan seterusnya. Oke, nah eh, oke. Selanjutnya untuk array satu dimensi ini biasanya bentuknya lebih kurang seperti ini ya kalau di memori, yaitu kalau misalnya kita punya array 10 elemen, ilustrasinya seperti ini. Antara satu elemen dengan elemen yang lainnya itu bersebelahan, dan setiap elemen itu memiliki nomor akses array. Nah, kalau untuk array dua dimensi itu selalu memiliki baris koma kolom. Jadi ilustrasi yang di sini menunjukkan matrik 2 kali 3 ya, seolah-olah matrik 2 kali 3 yang dibentuk dari array dua dimensi. Jadi ilustrasinya dapat digambarkan seperti ini. Nah, namun untuk array tiga dimensi tidak bisa digambarkan di slide PowerPoint ya, agak sulit ya. Nah, tentunya di sini mungkin kita akan mengaitkan dengan ilmu matematika atau fisika, di mana kita berpikir bahwa array itu seperti bisa berdimensi seperti di matematika ya, di mana di matematika kita mengenal satuan panjang. Jadi sebuah objek misalnya dalam ilmu fisika itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Itu disebut sebagai tiga dimensi. Nah, namun untuk di array itu bisa dibuat berdimensi berapapun bisa. Jadi beda dengan dunia fisika yang kita lihat ya. Nah, jadi kalau di ilmu fisika kita mengenal tiga dimensi, di mana dimensi pertama adalah panjang. Untuk setiap panjang itu nanti ada ukuran lebarnya, dan untuk setiap panjang dan lebar itu ada ukuran tingginya. Itu untuk array tiga dimensi, untuk perspektif tiga dimensi di ilmu fisika. Namun di pemrograman array tidak demikian. Nah, di dalam pemrograman array itu kalau kita bicara array, kita berbicara tentang data. Nah, beda dengan ilmu fisika bahwa setiap dimensi itu adalah satuan panjang ya. Anda juga jangan tertipu dengan seperti apa namanya, seperti promosi untuk entertainment yang katanya studionya 4D, filmnya 5D ya. Itu sepertinya jangan diikuti banget karena mengingat tiga dimensi di ilmu fisika itu semuanya adalah satuan panjang, satuan sentimeter, meter, kilometer, dan sebagainya. Nah, tidak demikian dengan promosi di di teater 4D atau 5D gitu, dianggap bahwa 4D itu adalah apa namanya ya, selain tiga dimensi, dimensi keempatnya itu adalah diberi efek ya, tempat kita duduk diberi efek, misalnya menghadirkan environment daripada filmnya gitu ya. Atau ada juga yang menyatakan bahwa dimensi keempat adalah waktu gitu ya. Itu sangat tidak relevan dalam ilmu sains tentunya. Karena waktu itu sendiri bukan satuan panjang, tapi satuan waktu. Nah, jadi di sini berbeda ya perspektifnya. Nah, jadi kalau kita bicara array multidimensi, kita bicara tentang data. Nah, kalau untuk data, mungkin saya akan ke aplikasi Notepad. Nah, kalau kita bicara data ya, nah, data itu bisa dibuat berapa dimensi pun bisa ya, sebagai contoh. Nah, jika saya ingin membuat array satu dimensi, saya akan mengambil katakanlah eh, data mahasiswa ya. Nah, data mahasiswa itu bisa saya mulai dari data mahasiswa, saya bisa buat array berdimensi banyak sebagai contoh. Nah, di mana dimensi pertama saya akan membuat informasi mengenai bahwa satu kelas itu ada berapa mahasiswa. Jadi
deretan mahasiswa itu seolah-olah seperti sebuah array ya. Oke, kemudian, nah berbeda dengan ilmu fisika, nah array untuk dimensi kedua itu satuannya bukan lagi mahasiswa, tapi satuannya adalah ada berapa banyak kelas ya. Jadi misalkan satu semester itu ada berapa kelas, seperti itu. Nah, tentunya kalau saya masih mau cari dimensi ketiga dalam dalam bidang array atau data ya, saya masih bisa dengan mudah cari dimensi ketiga, yaitu bahwa satu program studi itu ada berapa semester yang berjalan ya. Nah, sudah tiga dimensi. Jadi kalau kita berbicara perspektif data tentunya sangat berbeda ya. Saya masih bisa mencari dimensi ketiga dengan cara melihat data fakultas. Misalnya ya, satu fakultas itu ada berapa program studi. Nah, kemudian saya juga bisa mencari dimensi kelima, yaitu satu kampus misalnya atau satu perguruan tinggi itu ada berapa fakultas. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya masih bisa mencari dimensi keenam dengan cara satu kota ada berapa kampus. Nah, saya masih bisa mencari dimensi ketujuhnya dengan cara satu provinsi, misalnya, atau satu negara bagian, itu ada berapa kota. Ya, nanti ujung-ujungnya kembali ke data mahasiswa gitu ya. Nah, jadi kalau mau dilihat dimensi ke-8 ya, dalam bidang data itu satuannya jadi berbeda ya per dimensinya. Jadi beda dengan di ilmu fisika. Oke, jadi dimensi ke-8 masih bisa saya buat, misalkan satu pulau itu ada berapa provinsi. Untuk dimensi ke-9 bahkan saya masih bisa apa namanya ya, masih bisa membuat dimensi ke-9 yaitu dengan cara satu negara itu sama dengan ada berapa pulau. Nah, kemudian saya bisa mencari dimensi ke-10 lagi bahwa satu benua kontinen ya, itu ada berapa negara. Saya bahkan bisa mencari dimensi ke-10 bahwa satu planet itu ada berapa benua. Nah, kemudian saya masih bisa mencari dimensi ke, wah, udah berapa ini ya? Oke, saya masih bisa mencari dimensi ke-12 bahwa satu tata surya itu ada berapa planet. Saya tetap masih bisa mencari eh, dimensi ke-13 ya, barangkali itu satu katakanlah satu galaksi ada berapa tata surya. Saya masih bisa mencari dimensi ke-14 bahwa satu dunia ini ada berapa galaksi. Saya masih bisa mencari dimensi ke-15 bahwa satu ada berapa dunia dan seterusnya ya. Jadi nggak ada habisnya kalau kita bicara data. Tapi ujung-ujungnya satuan terkecil dari dimensi tersebut adalah sebagai contoh data mahasiswa gitu ya. Oke, saya kira untuk penjelasan dimensi dari data ini cukup sekian. Saya lanjut ke materi. Oke. Nah, jadi ada perbedaan antara array dengan string ya. Meskipun string itu seolah-olah adalah deretan array, ya. Sebentar, ya. Sebentar ya, saya akan geser slide-nya balik. Oke, nah, jadi di dalam Java itu ada array list, dan ada string. Jadi sama-sama pengolahannya mirip-mirip ya. Nah, untuk array sendiri ini adalah array klasik ya, yang ada di hampir semua bahasa program. Sementara array list itu adalah sebuah fitur bawaan Java. Kita akan mencoba memogramnya nanti. Setelah itu ada juga tipe data string, di mana tipe data string ini itu juga merupakan fitur bawaan bahasa program Java. Jadi saya rasa masing-masing bahasa program punya cara memogram stringnya sendiri ya. Oke, jadi untuk sebagai contoh, untuk tipe data string ini ya, cara deklarasinya ya di sini ada beberapa contoh. Ini adalah cara deklarasi di bahasa Java tanpa memberikan nilai string. Nilainya mungkin nol kalau tidak kita berikan nilai. Nah, kemudian ini cara deklarasi string ketika kita akan memberikan nilai secara langsung. Kemudian ketika kita akan membuat array string, ini adalah beberapa variasi cara mendeklarasikan string. Jadi string kurung siku array-nya boleh di depan nama variabel, atau kurung sikunya boleh di belakang nama variabel. Nah, ketika kita akan menggunakan string, kita wajib panggil perintah kita array ya, array string.
kita wajib menggunakan perintah new. Jadi semua tipe array di Java itu wajib menggunakan perintah new untuk menciptakan elemen memorinya, untuk meminta elemen memorinya dari OS. Nah, ketika kita memiliki tipe data string, di mana kita sudah tahu datanya siapa saja, tapi kita belum tahu elemennya berapa, maka cara deklarasinya tidak perlu perintah new, kita langsung saja memberikan nilainya tersebut ya. Oke. Nah, jadi untuk pengolahan array, deklarasi array satu dimensi di Java tidak beda jauh dengan string. Yang penting Anda berikan satu pasang kurung siku. Nah, berikut ini adalah cara deklarasi array dalam Java. Kurung siku boleh di depan variabel, kurung siku boleh di belakang variabel. Nah, di Java, setiap array yang dideklarasi wajib kita minta memori dengan perintah new. Jadi dengan kata lain, di Java semua array itu adalah array dinamis, tidak ada array statis ya. Beda seperti bahasa yang lebih konvensional seperti C barangkali, array-nya itu statis ya. Meskipun untuk memogram array dinamis di C ada caranya gitu. Nah, selanjutnya membuat array, mendeklarasikan array, ketika kita sudah tahu datanya, tapi kita tidak hitung jumlahnya, kita tidak tahu berapa banyak datanya, nah beginilah caranya. Oke, ketika ada slide yang mau dicoba, ini boleh di pause ya. Oke, selanjutnya, bagaimana dengan array dua dimensi dalam bahasa program Java? Oke, nah jadi cara mendeklarasikannya, jika array-nya dua dimensi, maka Anda butuh dua tanda kurung. Seperti biasa, tanda kurung boleh di belakang variabel dan boleh juga di depan variabel. Nah, seperti biasa juga, setiap tipe data array di Java wajib minta memorinya ya dengan perintah new. Nah, katakanlah kita panggil new integer sebanyak 3 kali 4 ya. Maka kita memiliki 3 baris matrik di mana setiap baris itu ada 4 kolom data matriknya. Nah, ketika kita sudah mengetahui data dalam matrik, kita tidak perlu menggunakan perintah new, tetapi kita langsung aja berikan nilai seperti ini. Nah, perhatikan cara menggunakan kurung kurawal untuk mengisi datanya per dimensinya ya. Oke. Nah, di sini barangkali kita nggak akan membahas array dua dimensi ya. Kita di sini akan membahas kilas aja mengenai array satu dimensi dan beberapa pengolahan yang ada di sini. Dan juga sekilas mengenai array string ya. Baik. Nah, untuk topik searching itu nanti akan saya bahas satu metode searching aja yaitu sequential. Nah, untuk metode sorting saya akan bahas satu metode sorting saja yaitu katakanlah bubble sort. Nah, kemudian untuk fitur array sendiri itu sudah memiliki gimana ya? Di Java sendiri sudah memiliki tipe apa namanya fitur sort dalam array ya. Nah, kita akan mencobanya langsung. Untuk yang 4 contoh di atas ini sepertinya tidak akan saya bahas di video ini. Oke, berhubung ini sudah dipelajari di mata kuliah seperti algoritma dan struktur data, jadi di sini saya hanya mendemokan cara menggunakan array dalam bahasa program Java. Baik, untuk proses detail daripada algoritmanya, ini saya akan jelaskan dengan cepat ya, karena berhubung itu sudah dibahas di mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, saya mulai dengan membuat program dalam bahasa program Java. Oke, sebagai contoh, saya beri nama sequential search. Nah, seperti biasa, struktur program Java wajib ada ada kelas public static void main. String args ya. Oke, dan seperti biasa, menyimpan program Java harus dengan nama yang sama dengan nama kelas tersebut. Oke, saya akan perbesar tipe ukuran fontnya. Oke, nah sebagai contoh, katakanlah saya ingin mendeklarasikan array satu dimensi, lalu kita lakukan operasi searching secara sequential search. Nah, di sini saya akan prepare beberapa variabel sebagai contoh. Katakanlah saya akan membuat konstanta n atau bagaimana ya? Bolehlah saya buat konstanta n ya. Membuat konstanta di Java harus pakai perintah final. Oke, integer n adalah 10 data misalnya.
Nah, karena si N akan kita pakai di main yang modelnya adalah public static, maka konstanta ini juga harus public static. Nah, selanjutnya eh, kita coba ya, kita coba memprogram array integer data sebanyak N. Oh, salah, ini adalah style C. Harusnya style Java tidak seperti ini. Style Java adalah kurung sikunya wajib kosong, lalu Anda harus new integer sebanyak N. Nah, kemudian saya butuh variabel katakanlah untuk mencari data ya, misalnya variabel i, variabel cari katakanlah seperti itu. Nah, lalu kita mulai mengacak menggunakan data acak. Jadi kita coba mencetak data yang ada, lalu kita mulai acak dengan for i. Selama i lebih kecil dari n, saya bisa menggunakan n, atau saya bisa menggunakan data titik length. Karena di Java memiliki setiap array di Java memiliki fitur length ya, menyatakan berapa banyaknya data tersebut. Oke, jadi kita mulai pakai data acak, misalnya misalnya data ke i sama dengan data ke i sama dengan math.random, di mana math.random akan menghasilkan bilangan acak bilang acak pecahan antara 0 dan 1, di mana saya membutuhkan bilangan acak antara 0 dan 99, bukannya 0 sampai 1 ya. Makanya saya kali dengan 100 dan bulatkan, lalu saya coba cetak datanya ya. Oke, print data ke i ditambah dengan sebuah spasi. Oke, kita coba jalankan dan di hasilnya dan ternyata masih ada error. Class expected. Oke, sekali lagi. Ya. Oke, jadi itulah data acak yang dihasilkan dari program barusan tadi. Nah, apakah programnya sudah selesai? Belum ya. Nah, jadi kita akan mencoba menambahkan keterangan input data yang mau dicari. Oke, masukkan data yang dicari misalnya, lalu kita input variabel cari. Namun untuk menggunakan input di Java, Java konsol ya, di sini saya harus import java.utility.scanner. Jadi saya harus deklarasikan sebuah scanner dan deklarasikan sebuah scanner katakanlah sebagai keyboard ya, sebagai new scanner dari sistem in. Oke, apa ini sistem in? Sistem in adalah keyboard ya, tentunya standar input. Nah, jadi cara input seperti ini ya, cari adalah keyboard titik next integer, karena cari saya deklarasikan dengan tipe integer. Nah, selanjutnya cara pencarian sekuensialnya seperti di slide PowerPoint ya. Oke, ini dia. Jadi mencari mulai dari data ke nol ya, di sini sebenarnya maksudnya data pertama. Kondisinya pada saat kita mulai mencari, maka data itu belum ditemukan. Nah, di sini saya harus mensimulasikan dengan menggunakan variabel ditemukan ya. Oke, kita coba. Jadi saya akan butuh variabel bertipe bool. Di sini cara menulisnya adalah boolean ya. Bool ditemukan. Oke. Nah, jika kita ikuti, mohon maaf, layar saya cuma satu ya, jadi saya akan membuat seperti ini ya. Oke, jadi ditemukan sama dengan false. Ya. Algoritmanya menggunakan dimulai dari ditemukan sama dengan false. Nah, di sini kita menggunakan while, perintah while, namun di Java kita bisa pakai perintah for saja. Berhubung di perintah for di Java itu bisa seperti while ya. Nah, terus saya mungkin akan menambahkan variabel posisi ketika datanya ditemukan. Nah, for i dimulai dari 0, selama i lebih kecil kita ikuti kondisi di sini, selama i lebih kecil dari n dan ya, dan ada operator n di sini, dan selama belum ditemukan ya, belum ditemukan dalam bahasa Java belum adalah not ya, tanda seru. Not ditemukan. Jadi kondisinya selama i lebih kecil dari n dan selama belum ditemukan i harus bertambah satu ya, seperti i tambah satu yang di bawah ini ya. Nah, yang dilakukan adalah memeriksa apakah data yang dicari ya, value to search itu data yang dicari sama dengan data ke i. Apakah data yang dicari sama dengan data ke i? Dalam Java
membandingkan data itu single data ya, single data numerik lah di sini itu harus menggunakan operator sama dengan dua kali, sama dengan ya. Oke, jadi ketika datanya sama, artinya ditemukan dong. Kita tandai ditemukan adalah true, dan kita ingat pada saat ketemu kita ada di posisi I, maka kita catat posisi I dengan variabel P. Nah, setelah pencarian selesai, kita akan mencoba memeriksa apakah tadi datanya ditemukan. Jika ditemukan, maka kita bisa ya mencetak informasi, memberikan informasi bahwa data ditemukan di posisi kesekian, di mana sekian ini akan diisi oleh variabel P tadinya ya. Nah, jika tidak ditemukan, maka kita akan mencetak data tidak ditemukan. Oke, kita coba. Barangkali ada sedikit error, kita akan perbaiki. Oke, di sini ada problem. Sebenarnya ini lebih condong ke warning karena nilai P belum diberikan. Baik. Nah, barangkali nilai awal P itu saya akan mencoba menggunakan nilai -1. Kenapa -1? Karena posisi data dalam array, dalam bahasa program secara umum itu dimulai dari 0. Jika P saya awali dengan nilai 0, nanti akan diasumsikan pula nanti bahwa data ditemukan di posisi 0 gitu ya. Jadi sebaiknya saya menggunakan bilangan -1. Nah, jadi kita jalankan programnya. Demikian data yang diacak, kita coba mencari data 61, maka komputer menyatakan data ditemukan di posisi ketiga, karena 18 dianggap data 0, 72 dianggap data 1, 99 dianggap data kedua, 61 dianggap data ketiga. Nah, kita coba jalankan untuk kedua kalinya. Oke, nah kita mencoba cari 90 misalnya, 90 ada ya, coba 91 misalnya. Nah, lalu komputer menyatakan data tidak ditemukan karena eh, data 90 memang tidak terdapat di dalam array ya. Oke, nah demikianlah pemrograman sequential set kita. Pengujian dengan dua skenario terbukti ya, data ditemukan dan data tidak ditemukan. Nah, bagian yang ini boleh di-pause jika Anda akan mencoba programnya. Jadi saya berusaha membuat videonya sesingkat mungkin. Oke, saya akan lanjut ke pembahasan bubble sort. Algoritma sorting paling simple dan paling brutal yang pernah ada di ilmu komputer, algoritma bubble sort. Nah, tentunya untuk algoritma bubble sort ini saya membutuhkan beberapa bagian dari sequential search, terutama mengacak data ya. Jadi jika seandainya saya harus save as dari sini, misalnya ya. Oke, maka beberapa bagian akan saya buang. Saya akan membutuhkan variabel R dan temp. Oke, di sini saya akan di sini saya tidak menggunakan scanner, nama kelas saya ganti dengan katakanlah bubble sort. Oke, saya akan simpan sebagai bubble sort. Nah, jadi di sini skenario-nya ada data sebelum diurutkan. Jadi kita bikin dulu template-nya ya. Ada data sebelum diurutkan dan ada data setelah diurutkan. Data setelah diurutkan. Namun di bagian data sebelum diurutkan, datanya kan diacak ya. Nah, jadi data setelah diurutkan ya datanya jangan diacak lagi dong. Sudah terurut kok malah diacak. Makanya bagian random kita buang ya. Oke, jadi kalau kita jalankan programnya, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Data sebelum diurutkan sekian, data setelah diurutkan sekian. Kita tinggal perlu menambahkan proses sortingnya saja. Nah, kita coba ya. Oke, proses sorting kita letakkan di tengah sesuai dengan algoritma bubble sort yang ada di slide PowerPoint ini. Oke, kita akan minimize text editornya. Kita coba ya. Nah, di sini tertulis for R sama dengan 0 sampai N kurang 2 ya. Nah, jadi ingat saya nggak akan menjelaskan algoritma detailnya lagi di sini karena berhubung eh, apa namanya itu sudah dipelajari di mata kuliah algoritma dan struktur data. Jadi saya usahakan bahas hanya cara memogram array-nya saja. Jadi algoritmanya tidak saya bahas lagi ya. Oke, for R dari 0 sampai N kurang 2. Jadi for R dimulai dari 0 selama R lebih kecil sama dengan N kurang 2. Itulah maksudnya sampai N kurang 2.
Nah, lalu R nanti akan bertambah. Di dalam for R ada for I, ada perintah for I. Jadi for R itu mengeksekusi perintah for I, di mana for I akan mengeksekusi perintah if, ya. Nah, jadi for I dimulai dari R tambah 1 sampai dengan N, ya. Berarti harusnya, sorry, sampai N kurang 1, ya. Sampai N kurang 1. Nah, di sini N kurang 1 berarti artinya I lebih kecil dari N, jangan menggunakan sama dengan. Karena N kurang 1 artinya N tidak ikut. Sama seperti I lebih kecil dari N artinya N tidak ikut. Nah, kemudian I++. Nah, lalu perintah for I itu akan memeriksa, perintah if yang memeriksa, apakah data ke R lebih besar dari data ke I. Nah, jika benar maka tukar keduanya. Nah, di sini bahasa Java tidak memiliki perintah untuk menukar data R dan data I. Jadi sehingga saya butuh sebuah variabel temp di sini untuk menukar data R dan data I, ya. Caranya, misalnya ya, data R kita berikan dulu kepada temp, lalu data R akan menampung data I, kemudian data I akan menampung nilai dari temp, lalu kita coba jalankan programnya. Oke, jadi data sebelum diurutkan, kita dapat melihat sendiri nilai-nilainya sekian, dan data setelah diurutkan ternyata urutannya terurut dengan rapi. Ya, nah demikianlah cara menggunakan array untuk di algoritma bubble sort. Nah, bagian yang ini boleh di pause ketika mau dicoba programnya. Nah, tetapi saya akan coba untuk eh, lanjut menggunakan fitur kali ini, ya. Nah, fitur array sort. Nah, untuk itu, program ini akan saya save as lagi dengan nama, katakanlah, array sort aja. Oke, array sort feature gitu ya. Array sort feature, lalu saya save as. Saya save as dengan nama array sort feature. Oke, nah kali ini saya butuh bantuan import java.util.arrays. Nah, kita butuh fitur jadi library arrays, ya. Nah, jadi algoritma sorting itu ketika Anda tidak mau melakukan di Java atau memang tidak sedang belajar algoritma, maka ada sebuah perintah yang bisa dipanggil dari fitur Java util arrays, ya. Caranya yaitu menggunakan arrays.sort. Demikian cara menggunakannya, tetapi kita coba jalankan dulu. Oke, dan ternyata tidak ada masalah, ya. Nah, perhatikan di sini tidak ada algoritma yang perlu kita apply. Jadi ketika kita jalankan, hasilnya juga terurut. Nah, jadi itulah bedanya kita memogram pengurutan dengan menggunakan algoritma, ya, pengurutan data array dengan menggunakan algoritma, dan pengurutan data array dengan fitur yang sudah jadi. Oke, demikian apa namanya cara menggunakan fitur array sort. Nah, dan terakhir di video ini saya akan membahas array list, ya. Bagian yang ini boleh Anda pause ketika Anda mau mencoba programnya. Jadi untuk agar videonya lebih cepat, saya percepat, ya. Saya lanjutkan. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk menggunakan array list. Nah, array list itu saya akan buat apa namanya versi simulasinya. Saya bukan membuat versi usernya, versi yang udah user friendly, menunya enak digunakan, tidak. Di sini saya menggunakan versi technical simulationnya, di mana data array itu bisa dilakukan operasi sisip depan, belakang, tengah, atau hapus belakang, tengah. Jadi sehingga di sini saya harus menggunakan input dengan menggunakan menu, ya. Oke, baik. Jadi saya akan membutuhkan import Java util scanner. Nah, di sini saya kasih nama mencoba array list misalnya. Seperti biasa ada public static void main. Hal yang paling hal umum lah di Java, ya, untuk struktur programnya. Oke, nah barangkali saya akan simpan dulu programnya. Oke, nah kita perlu deklarasikan scanner keyboard misalnya sebagai new scanner dari sistem in. Oke, nah di sini kita perlu deklarasikan array list, ya, karena kan eksperimen kita dengan array list. Jadi kita perlu import java.util.arraylist. Kemudian kita deklarasikan array list. Nah, apa beda array list dengan array yang tadi, ya? Nah, array yang sebelumnya itu array-nya itu gimana, ya?
Jika kita minta memorinya 10, maka selama program masih berjalan, maka jumlah datanya tetap 10, tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun kalau release itu ya berbeda ya. Nah, release misalnya kita buat release nama, misalnya string ya, release string ya, kita deklarasikan sebagai nama. Nah, ingat satu hal, release itu harus menggunakan tipe data kelas ya. Anda tidak bisa menggunakan release di tipe data basic seperti integer long yang dengan huruf kecil, ya, double, nggak bisa. Anda harus menggunakan tipe data kelas. Contoh, jika Anda harus menggunakan tipe pecahan di release, maka gunakan double dengan D huruf besar. Karena double dengan huruf D besar itu adalah tipe data kelas dalam bahasa Java. Sementara double dengan D kecil itu adalah tipe data basic dalam bahasa Java, bukan tipe data kelas. Nah, ketika Anda akan menggunakan release integer, tolong jangan menggunakan int, tapi gunakanlah integer yang versi tipe data kelas, yaitu dengan menggunakan I huruf besar. Dan tipe datanya wajib dikurung dengan tanda lebih kecil, lebih besar. Nah, ketika kita akan membuat daftar nama, maka release ini harus bertipe string dong tentunya. Release string nama, kita deklarasikan sebagai new release nama, release string ya. Nah, setiap perintah new di Java wajib ada tanda kurung biasanya. Wajib ada tanda kurung. Ya. Nah, beda dengan array klasik ya. Setiap new dengan kurung itu kurungnya wajib pakai kurung siku ya. Tapi seingat saya bisa pakai kurung biasa juga sih. Nah, namun untuk array list, setiap kita new wajib pakai kurung biasa. Nggak bisa pakai kurung siku ya. Baik, kita susun menunya. Di sini saya akan membuat apa ya, short in the byte ya. Byte, tipe data byte itu tipe data yang nilainya tidak lewat dari 127 ya. Oke, jadi saya membuat pilihan. Kita bikin menunya pakai do while eh, pilihan tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena saya akan membuat menu. Oke, jadi hal pertama dalam membuat menu adalah berhubung di Java tidak bisa clear screen ya, maka saya akan menggunakan \n untuk merefresh gitu ya. Nah, lalu untuk melihat datanya berhasil dimasukkan atau tidak, di sini saya akan mencetak data. Saya butuh bantuan integer i, barangkali variable p akan saya pakai. Oke, jadi mencetak data di sini barangkali kita gunakan system.out.print, datanya seperti ini. Ya. Nah, lalu gunakan perintah for i dimulai dari 0 selama i lebih kecil dari, nah seperti biasa, release memiliki length ya. Jadi saya akan menggunakan nama titik length ya. Nah, kadang-kadang ada yang menggunakan size gitu ya, tapi kita lihat aja nama length i++. Nah, cara mengambil elemen array dengan array list itu berbeda. Cara mengambil elemen array, Anda hanya cukup mengambil dan mengakses dengan tanda kurung siku. Ya, mengubah data dengan tanda kurung siku, mengambil data juga dengan tanda kurung siku. Tapi tidak demikian dengan di array list. Nah, array list untuk mengambil data Anda perlu getter untuk untuk mengambil datanya ya. Getter berarti aksesor ya biasanya kalau terminologi PBO ya, pemrograman berorientasi objek. Jadi kita coba cetak nama titik get i dan kurungnya harus menggunakan kurung biasa. Nah, di sini saya gunakan perintah system out titik print untuk mencetak nama ke i disambung dengan sebuah spasi. Nah, kemudian untuk input pilihannya barangkali kita akan mencoba system out print. Silahkan pilih misalnya. Lalu pilihannya itu adalah oh di sini saya menggunakan, oke nggak apa-apa. Pilihan itu menggunakan keyboard titik next integer ya, next integer. Oke, saya coba dulu menjalankan programnya. Oke, ada error ya. Ternyata release itu tidak pakai length ya. Barangkali length-nya pakai kurung kali ya. Coba. Masih error juga. Nah, kalau masih error berarti release menggunakan size barangkali. Oke, lewat ya. Nah, keyboard next integer error. Oh, next byte ya. Karena tipe data pilihan saya buat di sini byte. Coba sekali lagi. Nah, seperti biasa, di dalam Java, setiap kita menginput integer atau tipe data numerik apapun dengan scanner,
maka next line yang selanjutnya nanti selalu akan kena masalah. Jadi saya sengaja menambahkan sebuah next line kosong ya, next line kosong untuk dikorbankan agar next line yang selanjutnya tidak menjadi korban gitu ya. Oke, nah lalu saya akan memasang menu, barangkali menunya seperti ini. Oke, menu utama apa ya? Simulasi array list nama. Oke, lalu kita buat 6 menu. Menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, menu 6, menu 6 dan tekan 0 untuk berhenti ya. Eh, s- berhenti, hentikan program ya, hentikan program, hentikan simulasi lah. Oke, nah untuk menu 1 saya akan menggunakan sisip, sisip di belakang, sisip di depan, lalu ada sisip tengah. Untuk menu selanjutnya hapus ya, menu hapus. Oke, hapus belakang, hapus depan, dan hapus tengah. Oke, oke, saya coba jalankan untuk memeriksa error. Oke, nah selanjutnya kita mulai dari pemeriksaan pilihan. Nah, jika kita ingin sisip di belakang itu tidak terlalu susah ya. Kita input aja data baru, contoh string ya. Saya butuh variabel string. Di sini saya akan menggunakan daftar nama ya. Daftar nama. Jadi untuk rilisnya saya menggunakan nama variabel daftar nama. Namun untuk input nama saya menggunakan variabel string nama. Oke, nah kita coba. Ada jika ada bagian tertentu yang ingin Anda ketik, video ini boleh di pause di bagian ini ya. Oke, di sini saya akan memeriksa pakai perintah switch case, switch pilihan. Oke, nah jika pilihannya adalah satu ya, satu. Jika pilihannya adalah satu, maka kita coba operasi sisip belakang. Nah, hal pertama dalam operasi sisip adalah minta datanya dulu. Jadi kita cetak keterangan, masukkan sebuah data untuk sisip belakang. Untuk operasi lah, operasi sisip belakang. Lalu kita scan ya, kita scan namanya dengan cara nama sama dengan next line. Next line dari keyboard, keyboard next line. Oke, setelah nama diisi dari keyboard, maka cara memasukkan ke dalam array list adalah dengan memanggil variabel list daftar nama titik add. Jadi perintahnya adalah add. Perintah untuk menambah sisip adalah add ya, add nama selesai. Lalu kita break. Nah, tidak sulit juga untuk melakukan sisip depan, mengingat sisip depan itu elemen 0 ya, elemen array itu selalu dimulai dari 0. Nah, jadi saya akan melakukan copy paste dari case 1 ke case 2, masukkan sebuah data untuk operasi sisip di depan. Nah, setelah nama di input, maka cara add-nya adalah kasih angka 0. Add 0, nama. Maka nama akan disisipkan di elemen awal. Nah, selanjutnya, case 3 juga bisa saya copy paste dari case 1. Namun, untuk sisip tengah, setelah nama di input, kita harus minta posisi sisipnya. Jadi kita minta dengan cara mencetak sistem out print, masukkan posisi sisip, lalu sebuah scan line kosong akan dibutuhkan karena kita akan input posisi dengan menggunakan next integer supaya tidak jadi masalah ya. Nah, setelah itu cara menyisipkan tengah cukup gampang, yaitu gunakan add p, nama, add posisi, nama ya. Coba saya lakukan kompilasi, ada satu error ya. Size nama size, sorry, daftar nama size ya, daftar nama. Oke. Oke, nah tidak ada error ya. Nah, saya selesaikan programnya sekalian nanti saya demo supaya videonya tidak lama. Oke, jadi saya lanjutkan dengan case 4. Bagaimana cara menghapus data di akhir? Nah, caranya nggak susah. Jika kita memiliki 10 data, maka indeks datanya adalah 0 sampai 9. Nah, artinya kalau data 9 mau dihapus, maka 9 itu adalah n kurang 1. Intinya n kurang 1. Nah, caranya adalah eh, P mengambil posisi daftar nama, jumlah data di daftar nama adalah menggunakan size. Oke.
Nah, jadi kalau kita punya data 10 data, maka data terakhir adalah 9. Jika kita punya size data, maka data terakhir adalah size kurang satu. Nah, setelah itu kita cara meremove-nya adalah daftar nama titik remove ya, remove di posisi P. Lalu kita break. Oke, begitu juga dengan case 5 untuk menghapus di depan, ya. Nah, itu cukup remove 0. Kenapa? Karena data di depan itu posisi 0. Namun, kita hanya boleh menghapus ya. Ada baiknya kita if ya. Kenapa? Jangan-jangan jumlah datanya nggak ada gitu ya. Nah, jadi bagaimana mungkin kita bisa menghapus kalau datanya nggak ada? Maka kita harus pastikan jika size lebih dari 0. Nah, apa artinya size lebih dari 0? Artinya datanya masih ada. Jumlah datanya masih, banyaknya data itu nggak 0 ya. Tidak 0 berarti ada. Oke, hal yang sama juga dilakukan di case 6. Di case 6 ya. Namun bedanya di case 6 ini, nah bedanya di case 6 ini, ya, karena kita hapus tengah, maka posisi harus kita input ya, masukkan posisi hapus. Jadi kita harus meminta masukkan posisi hapus. Masukkan posisi hapus. Nah, setelah itu cara menghapusnya cukup mudah. Cukup panggil daftar nama remove di posisi ke P ya. Oke, tidak seperti array klasik ya, ini jadi mudah sebenarnya ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, pada awalnya nama belum ada nama. Kita mulai dari sisi belakang. Misalkan nama Budi ya, di sisi di belakangnya. Oke, di sini data Budi sudah masuk. Nah, saya coba panggil menu nomor 3, sorry, nomor 1 kembali, sisi belakang ya, nomor 1. Nah, setelah itu saya coba sisip di belakang dengan nama Cindy. Oke, nah maka perhatikan perubahannya. Tadinya hanya ada Budi, sekarang ada Budi dan Cindy. Nah, sekarang saya mencoba menu nomor 2, yaitu sisi depan. Saya akan sisip nama Adi. Perhatikan bahwa Adi akan tersisip di depan. Oke, selanjutnya saya mencoba hapus sisip tengah, menu nomor 3. Nah, nomor 3 itu meminta datanya siapa? Katakanlah datanya adalah Dedi, misalnya gitu ya. Dedi. Nah, lalu diminta posisi berapa yang disisip. Jika saya ingin sisip di posisi Budi, maka saya harus kasih posisi 1. Karena berhubung Adi ada di posisi 0. Nah, jika saya menggunakan posisi sisip 2, maka Dedi akan menggeser Cindy sebagai posisi 2. Ya. Nah, perhatikan perubahannya. Cindy digeser oleh Dedi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan hapus tengah, menu nomor 6. Hapus tengah, saya akan menghapus Dedi, artinya posisi hapusnya harus posisi 2. Nah, ketika saya pilih posisi 2, maka Dedi harus hilang. Nah, selanjutnya saya akan mencoba hapus depan dulu, menu nomor 5. Ketika dilakukan hapus depan, maka Adi harus dikeluarkan. Oke, selanjutnya saya akan memanggil hapus belakang, menu nomor 4. Ketika dipanggil menu nomor 4, maka Cindy akan dikeluarkan dari list ya. 1, 2, 3. Oke, nah demikianlah cara menggunakan array list ya. Oke, nah, untuk tipe data string tidak akan dibahas ya di video ini. Barangkali di video yang selanjutnya atau di pertemuan tatap muka baru kita bahas ya. Oke, jadi terima kasih sudah belajar dari video ini, sudah menonton ya. Terima kasih, saya akan leave meeting dan stop recording.